Assalamualaikum teman-teman. Ini coba saya buatkan tutorial untuk mengerjakan kolektibilitas ya. Yang pertama-tama yang kita butuhkan yaitu berupa ada 2 data yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu buku kas sama file kolektibilitas bulan sebelumnya. Kita mulai yaitu pertama-tama yaitu kita, membuat, mengcopy dulu file kolektibilitas. Contohnya itu bulan Desember, kita copy dulu menjadi bulan Januari ya. Januari 2023. Kita copy, kita paste, kita ganti tahun sama bulannya, kita ganti dulu ya. Ini pelan-pelan aja ya, biar nanti nggak bingung. Sudah, kemudian kita klik, kita buka filenya, file yang collect Januari 2023. Kemudian kita siapkan juga buku kas untuk Januari yang 2023. Oke, kita buka filenya sudah kita buka ya. Lalu kita ini ini sebagai contoh saja, nanti bisa diaplikasikan ke teman-teman. Ini jika kita lihat bulannya kan masih bulan Desember ya, kita ganti dengan bulannya yaitu Januari. Kita klik dulu di isian awalnya, kita ganti dulu jadi bulan Januari 2023. Kita lihat sudah jadi Januari 2023, kita lihat di sheet berikutnya yaitu sama 31 Januari 2003. Kemudian kita buka buku kasnya. Ini hanya simulasi aja ya. Jadi menyesuaikan dengan buku kas masing-masing. Contohnya di sini yaitu yang kita masukkan hanya pokoknya saja ya. Contohnya yaitu KSM pantang mundur. Kemudian pokoknya adalah 1 juta, kemudian kita masukkan ke dalam kolektibilitas. Kita cari yang namanya KSM pantang mundur ya, nomornya 42. Ini contohnya pantang mundur. Angsurannya adalah 1 juta. Kita cari kolom realisasi. Lalu kita kurangkan saja. Kita kurangkan, kita kasih min, kemudian kita ketik 1 juta. Setelah 1 juta kita langsung kita enter. Sudah. Ini sudah masuk ya. Sudah masuk 1 juta. Sudah masuk ya teman-teman. Kemudian angsuran kedua yaitu KSM Suli. Pokoknya 2 juta. Sama seperti yang tadi, yang pertama tadi. Yaitu caranya seperti sama. Kita ulang lagi. Sampai kita ulang sampai terakhir biar teman-teman nggak bingung ya. Kita cari KSM Suli yaitu nomor 43. KSM Suli sama seperti tadi, kita cari di kolom realisasi, kita kurangkan dari 20 juta dikurang 2 juta, kita ketik min 2 juta. Min ya, min 2 juta. Kemudian kita enter, kalau sudah kita ketik, tinggal 18 juta. Nah, ini posisi di bawahnya itu KSM-nya itu kan kalau kita lihat itu kan belum ada, jadi ini nggak masuk belum masuk rumusnya ya. Rumusnya belum masuk, kita buka yang kita hidden ini di antara G, itu kita tarik aja. Kita tarik, nah sudah muncul bahwa dia ada angsuran 1.700.000. Kalau tadi kan nggak muncul ya. Ini ada angsuran 1.700.000, kita hidden lagi filenya, karena filenya yang itu hanya sebagai file pembantu aja. Kita masuk lagi ke buku kas, yaitu KSM IBA ya, KSM IBA KSM berikutnya yaitu angsurannya 1.700.000. Kemudian kita masuk lagi ke kolektibilitas, kita cari KSM IBA nomor 44. KSM IBA seperti tadi, kita cari kolom realisasi, kita kurangkan 1.700.000. Lalu kita enter. Nah, angsurannya kan sudah berkurang ya. Sudah berkurang, kemudian kita masukkan lagi sampai habis angsurannya yang ada di buku kas, kita masukkan semua ke kolektibilitas ya. Kita masukkan semua
Yaitu berikutnya itu KSM berseri, angsurannya 3 juta, kita cari di kolektibilitasnya, di filenya, KSM berseri, yaitu angsurannya 3 juta, di kolom realisasi kita kurangkan sebesar 3 juta. Kemudian kita enter lagi, seperti yang sebelumnya. Kurang sudah habis ya, karena KSM ini sudah lunas, jadi di kolom seharusnya dan realisasinya sudah 0. Kemudian KSM berikutnya yaitu KSM Cempaka. Kita buka lagi di kolektibilitasnya. Kita cari KSM Cempaka nomor 24, yaitu angsurannya di realisasi kita kurangkan sebesar 3 juta. Kita enter. Karena KSM ini sudah waktunya lunas ya di bulan Januari, maka akan di kolom seharusnya itu muncul 0, realisasi 0, nilai resikonya juga 0, semuanya 0 ya. Ini secara otomatis ke belakang itu sudah dirumus, jadi yang dimasukkan hanya cukup di kolom realisasi ya untuk angsuran. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, yaitu ada pencairan, 2 pencairan, yaitu KSM Close sama KSM Semeru sebesar 12 juta sama 10 juta pada tanggal 27 bulan 1 2013. Kita masukkan ya, kita tambahkan seatnya, karena seatnya kan kurang ya, cuma 1. Dan seatnya 1 ini jangan sampai dihapus ya teman-teman, kalau bisa tetap dibiarkan. Kalau kita butuh nambah 2 seat berarti kita tambahkan 2 seat. Kita bisa menambahkan dipakai insert ya, pakai insert. Kalau mungkin lebih mudahnya teman-teman pakai insert yang di klik kanan aja ya, klik kanan, jangan pakai toolbar yang di atas karena itu nanti kita akan nyari dulu. Kita pakai klik kanan saja, kita cari insert karena sudah kelihatan ya. Insert kita tambahkan 2 kolom ya, 2 kolom berarti 2 kali insert, 2 kali insert kita tambahkan, kita ketik di kolom nama KSM. Nah, sama nomornya diurutkan ya dari atas ke bawah, diurutkan dari atas ke bawah. Terus kita tambahkan nama KSM-nya sesuai dengan yang ada di buku kas tadi, yaitu Semeru sama Cloud ya. KSM Semeru sama Cloud sebesar 12 juta sama 10 juta pada tanggal 27 bulan 1 2023. Kita ketikkan di sini, kemudian kita ketikkan tanggal pencairannya. Kita ingin ketikkan tinggal tanggal pencairannya saja. Untuk yang jatuh tempo tidak usah diisi karena itu otomatis ya. Kalau kita sudah isi jumlah angsuran bulannya, itu nanti akan otomatis terisi. Di sini kita lihat ya, untuk pengisian tanggal kita menyesuaikan komputer masing-masing ya. Ada yang memakai bahasa Inggris, ada juga yang pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia kita ketik dulu tanggalnya, bulan, tahun. Tapi kalau komputernya menggunakan bahasa Inggris, maka kita ketik dulu bulan, kemudian tanggal, baru tahun ya. Kita ketik dulu tanggal 27, kemudian besar pinjamannya kita lihat yaitu 12 juta sama 10 juta. Kita ketik di besar pinjaman ya, di kolom besar pinjaman, yaitu 12 juta sama 10 juta. Nanti teman-teman kalau ada yang kesulitan lagi bisa tanya atau bisa diulang-ulang untuk pengerjaan kolektibilitasnya. Untuk jumlah angsurannya, nah kalau kita ketikkan 10 bulan, otomatis yang di kolom jatuh tempo itu sudah otomatis terisi ya. Otomatis terisi, angsuran per bulannya juga sudah langsung otomatis terisi. Kalau untuk di sistem angsuran bulanannya, itu ditarik saja ya ke bawah, Kita lihat di situ, kita arahkan kursornya. Kalau kursornya sudah menunjukkan tanda plus hitam, itu kita tarik aja. Tapi kalau kursornya yang bentuknya seperti ini belum bisa kita tarik. Di kolom seharusnya juga kalau memang belum secara otomatis terisi, kita tarik aja ke bawah. Kemudian di kolom realisasinya, ini manual ya, jadi kita ketikkan sesuai jumlah besar pinjamannya masing-masing KSM ya. Kita ketikkan sih sama dengan, terus kemudian nominal. Kita sama. Ini ketik manual, yang tadi juga ketik manual, ini juga ketik manual. Kemudian kalau untuk kolom berikutnya setelah realisasi sampai ke belakang nilai resiko, itu semuanya sudah otomatis terisi atau sudah pakai rumus ya. Jadi teman-teman tinggal tarik aja
di paling bawah setelah kita blok itu, kita tarik aja ke bawah setelah tanda plus hitam ya, jangan tanda plus putih. Nah, ini sudah. Nah, di kolom realisasi ini saldo di akhir bulan ini harus sama dengan saldo pinjaman di neraca ya, di kolom neraca harus sama. Kalau tidak sama berarti ada miss atau mungkin ada yang tidak ada selisih, ada yang mungkin tidak masuk atau seperti apa ya, belum kita masukkan. Nah, ini kalau kolom risiko. Nah, nilai risiko ini yang kita masukkan di CRK ya, di CRK di kolomnya di buku neraca saldo. Kemudian sama di neraca saldo ya kalau yang ini. Tapi selisihnya itu kita masukkan di pendapatan dan biaya ya teman-teman. Di buku pendapatan dan biaya itu selisih dari bulan lalu seperti yang teman lakukan setiap bulan. Nah, setelah itu ini kan KSM-nya sudah lunas ya untuk KSM berseri sama cempaka. Ini bisa teman-teman hidden atau bisa teman-teman hapus ya. Itu terserah teman-teman enaknya gimana. Kalau memang untuk bisa melihat bahwa KSM itu sampean itu punya KSM, nama-nama KSM ini pernah pinjam dan lain sebagainya berapa, itu kalau mau tetap menjadi apa namanya ya, biar bisa tahu jejaknya itu kita hidden aja. Tapi kalau kita merasa nggak perlu, ya kita hapus aja nggak apa-apa. Tapi ya sebaiknya di hidden ya mungkin lebih baik sih biar kita juga tahu bahwa KSM ini sudah pinjam berapa kali, itu nanti kelihatan ada jejaknya gitu ya. Gitu teman-teman. Kalau nanti ada teman-teman yang masih bingung lagi, bisa tanya, nanti akan saya jawab. Coba saya jawab dengan menggunakan video lagi ya, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mungkin kiranya masih bingung. Ini kok gini, ini kok gini, ini kok gini. Nah, mungkin nanti secara spesifik akan kita jawab teman-teman, kita bantu. Kita buatkan videonya biar teman-teman nggak bingung karena pendampingnya kan sudah pernah semua ya. Nah, teman-teman kalau ini nanti kalau di nomor ini biar nanti kita tahu berapa sih jumlah KSM-nya, itu di kolom nomornya itu mulai dari KSM yang pertama sama KSM itu kita urutkan aja. Jadi yang sudah lunas kita hidden, nanti kita kalau memang enggak, karena kalau ada yang kita hidden, kita makan ada beberapa nomor yang kita manual ya. Tapi kalau dihapus itu kita tarik aja nomornya. Kalau 1, 2 kemudian kita tarik. Itu teman-teman. Kalau yang pasti di kolom realisasi tetap kita cek dengan neraca saldo sama nilai resikonya ya. Kalau untuk nilai resikonya teman-teman sudah itu ya, sudah bisa menghitungnya ya. Kalau bulan ini itu cadangan resikonya sekian, bulan kemarin sekian, maka selisihnya adalah biaya resiko pinjaman ya teman-teman. Biaya resiko pinjaman itu seperti yang sebelum-sebelumnya itu kan resiko pinjaman cadangan resiko pinjaman bulan lalu, kemudian dikurang bulan ini, selisihnya itu masuk di biaya resiko pinjaman ya teman-teman. Jadi nanti tinggal plus minusnya ya. Terima kasih.